Shalom, pagi bersama Tuhan Kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, urapi juga hamba-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat 17. Saya bagi dengan dua bagian, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Besok 15, 16, 17 besok. 1 Timotius pasal pertama ayat 12 sampai ayat 14 maksud kami. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur pada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku tadinya seorang penghoja dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihinya, karena semua itu telah dikulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Suatu mutiara yang indah yang dapat kita petik pagi ini. Firman Allah berkata pada ayat yang ke-13, aku yang tadinya seorang penghoja dan seorang peniaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihinya, karena semuanya telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kita mengenal Bapak Paulus, seorang penghoja, seorang peniaya, seorang yang ganas, yang sangat menarik. Ternyata dia dikasihi. Ya, dikasih Tuhan. Kalau kita lihat dalam Rasul-Rasul pasal yang Rasul-Rasul pasal 9 ayat pertama dan ayat yang kedua. Sementara berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, Paulus atau Saulus menghadap imam besar dan minta surat kuasa daripadanya untuk membawa kepada majelis Yahudi Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, Paulus menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kita perhatikan pada ayat pertama. Sementara berkobar hati Paulus untuk mengancam dan bukan berkobar-kobar karena Roh Kudus. Bukan berkobar-kobar karena Roh Kudus, tidak. Tetapi berkobar-kobar untuk menganiaya. Berkobar-kobar untuk membunuh. Berkobar-kobar untuk menghujat. Pokoknya Paulus atau Saulus ini seorang yang penganiaya dan seorang yang ganas, untuk berapi-api bukan untuk melayani Tuhan, tapi untuk berapi-api untuk menyeret orang-orang Kristen yang sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat. Kita melihat bagaimana Paulus sebagai hamba Allah dan saat dia sebagai hamba Allah, ya, hidup yang berubah. Dulu sebagaimana tadi Rasul 9 seorang hati yang berkobar-kobar untuk membunuh. Tapi selagi berjumpa dengan Tuhan, dia dipilih Tuhan, dia dikasih Tuhan, dia berubah.
Sekarang berkorban untuk melayani Tuhan. Berkobar-kobar rohnya, berkobar-kobar karena melayani Tuhan. Ini yang jadi Tuhan mau pagi hari. Rohnya menyala-nyala, rohnya bergairah, rohnya begitu semangat untuk melayani Tuhan. Tetapi dulu dia berkobar-kobar untuk menganiaya, untuk menindas, membunuh. Tapi sekarang setelah dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan kedap-kedap sih, dia berubah dan dia merasa semua karena kasih karunia Tuhan. Bahkan dia boleh dikasih. Bukan saja dikasih Tuhan, kata firman Tuhan, dapat dipercaya pada ayat yang ke-12. Sesuatu nilai yang sangat mahal. Dipercaya pada ayat 12. Nilai yang mahal. Seseorang kalau dipercaya itu suatu hal yang sangat mahal. Sesuatu yang sangat mahal. Kalau kepercayaan itu mahal. Kepercayaan itu mahal. Dan Paulus mendapat kepercayaan dari Tuhan karena Tuhan mengasihi Paulus. Dan Paulus dia melayani dengan berkobar-kobar, bukan dalam kebencian untuk membunuh pengikut Kristus, tapi dia berkobar-kobar untuk memenangkan jiwa sebanyak mungkin supaya yang belum mengenal Tuhan boleh selamat. Terima kasih Bapa di surga buat pengertian akan firman-Mu. Kalau Paulus melakukan di luar iman, tetapi kami lakukan dengan di dalam iman kepada Kristus. Kami tidak sia-sia kalau kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh ada dalam satu ibadah, dalam doa pagi ini. Dan sebentar sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Bahkan apa jadi kebutuhan kami Kau cukupkan. Lebih pada Tuhan, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, pada Menteri, pada Gubernur, pada Bupati, pada Wali Kota, pada Camat, pada Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada TNI, Polri, bahkan mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.